Terima kasih atas terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu meluangkan waktu dalam acara Planner Study Club siang hari ini. Pada kesempatan ini materi kita akan membahas membedah model logical framework approach yang akan disampaikan oleh Pak Dimas Waluyo, perencana ahli media dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Namun untuk yang memandu acara kali ini akan disampaikan oleh Bu Tina, perencana ahli muda dari Bapeda Kabupaten Cirebon. Kepada Ibu Tina, kami silakan untuk memandu acara siang hari ini. Silakan Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenan dari tim host Planner Study Club perencana Jawa Barat bagian utara dan sekitarnya. Saya Tina Oktarani akan menjadi moderator dalam acara PSC minggu ini. Baik, mungkin sebelumnya kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu dan tidak mengambil waktu yang besar, mari kita persilahkan Pak Waluyo untuk memulai paparan dengan tema membedah model logical framework approach. Untuk waktu dipersilahkan. Terima kasih, selamat sore saudara-saudara, kawan-kawan semuanya yang pada hadir pada kesempatan ini. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi ya di dalam PSC ini. Pada kesempatan ini mungkin saya tidak mengajari ya, sharing saja. Ya kebetulan ini materi ini menurut saya juga sangat penting untuk dipahami. Sedianya saya ingin mengajak berkeliling tentang Jawa Barat dan berbagai potensinya, dan mungkin yang dibutuhkan kolaborasi dan inovasi yang harus dibangun antara provinsi dengan kabupaten kota. Namun kelihatannya lebih dipilih terkait dengan model pendekatan logical framework ini. Nah, mungkin saya menghargai itu dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa sharing pada kesempatan ini terkait dengan materi ini. Oke Bapak Ibu sekalian, nah sebenarnya kalau kita berbicara lebih jauh terkait dengan apa sebenarnya logical framework approach ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya bagi kita sekalian, karena ini dikembangkan sudah sejak tahun 60-an gitu. Namun demikian karena sistem perencanaan kita ini kadang-kadang dikejar waktu gitu ya, karena untuk menerapkan model ini memang membutuhkan waktu ya, sedikit waktu yang kemudian untuk ini sebenarnya cukup efektif sebenarnya untuk pendekatan-pendekatan program. Nah sehingga menurut hemat kami sebenarnya ini penting juga untuk kita bisa cermati. Bapak-Ibu sekalian, bahwa LFA ini adalah metode kerangka berpikir ya. Ini metode yang menstrukturkan unsur-unsur pokok dalam sebuah, ya kalau konsep aslinya satu project ya, tapi bisa diadopsi dalam bahasa kita sekarang adalah program atau kegiatan atau subkegiatan ya. Ini dengan memfokuskan keterkaitan logika hubungan antara input ya, aktivitas-aktivitas yang akan direncanakan dan hasil yang kita harapkan. Nah, ini sebenarnya hakikat dari logical framework approach ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa metode ini sebenarnya kan sudah lama ya. Ini dikembangkan oleh USAID pada akhir tahun 60-an ya. Dan ini rupanya digunakan oleh berbagai organisasi donor, baik bilateral maupun multilateral. Karena memang pendekatan ini adalah menekankan pada unsur teamwork ya. Kemudian pendekatan ini juga digunakan oleh organisasi-organisasi donor selain
USAID ya. Ini seperti SIDA, OECD ya. Kita kalau di pendidikan lebih banyak bekerja sama dengan OECD. Hasil-hasil penelitian OECD ini juga menjadi acuan dalam kebijakan-kebijakan pendidikan. Kemudian juga sebenarnya LFA ini juga bagian dari prosedur ya, siklus aktivitas manajemen. Ini yang dikembangkan oleh USAID ini. Nah, dan ini di Kanada bahkan di pendekatan ini juga secara umum digunakan untuk perusahaan publik ya. Nah, ini memang cukup efektif gitu pada saatnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, bahwa LFA ini merupakan satu alat analisis ya untuk sasaran-sasaran yang berorientasi pada perencanaan proyek dan manajemen pada awalnya. Dan LFA ini digunakan sepanjang siklus. Dia bisa berfungsi dan bisa diterapkan dalam proses perencanaan, kemudian dalam evaluasi, pelaksanaan, bahkan evaluasi. Nah, adopsi ini penting saya rasa untuk nanti bisa diterapkan, dan saya telah mencoba sebenarnya sejak lama ini ya LFA ini, dan nanti akan ada beberapa contoh lah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memperjelas apa sebenarnya dan bagaimana penerapan logical framework approach ini di dalam proses perencanaan. Nah, memang di LFA ini karena dia digunakan sepanjang siklus manajemen, aktivitasnya sebenarnya ya hampir seperti yang kita pahami lah, identifikasi dan memverifikasi aktivitas, kemudian persiapan desain proyek atau desain program atau desain kegiatan sebenarnya dengan cara logika dan yang sistematis ya. Di samping itu juga penilaian desain proyek. Kalau kita mungkin di perencana kan sering membuat model-model gitu yang bisa kita lakukan untuk satu program atau kegiatan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menilai. Kemudian juga implementasi proyek, program, kegiatan. Selain itu juga tadi monitoring, review, dan evaluasi kemajuan proyek dan kinerjanya. Jadi ini sebenarnya cukup efektif karena dirancang untuk hal ini ya gitu ya. Namun demikian tadi mungkin dari sisi waktu kita membutuhkan waktu yang agak cukup ya, karena ini kan pekerjaan berpikir, sementara kita kadang-kadang dikejar-kejar ya, seperti kalau penyusunan anggaran, penyusunan program itu kan waktunya juga dibatasi sekali. Nah, kemudian juga LFA ini merupakan langkah terbaik dalam memulai awal dari siklus aktivitas. Ya, tetapi alat analitiknya yang sejenis dapat juga sebenarnya untuk membantu, digunakan untuk membantu dalam mereview dan merestrukturkan lah ya proyek yang sedang berjalan sebelumnya ya, yang belum didesain. Maksudnya artinya ketika misalnya kita di pertengahan jalan itu ada satu aktivitas, program dan kegiatan, itu sebenarnya ini juga bisa kita gunakan menggunakan prinsip-prinsip LFA ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian apa sebenarnya fungsinya yang penting gitu ya, yang perlu kita lihat di dalam LFA ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa fungsi pendekatan dari logical framework ini sebenarnya yang satu memperjelas tujuan dan mempertimbangkan satu proyek atau satu program, satu kegiatan. Yang kedua juga bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan informasi ya, karena di dalamnya ini nanti ada beberapa sebenarnya yang alat analisis yang digunakan ya untuk membantu memperjelas penggunaan LFA ini. Yang selanjutnya juga bisa menganalisis pengaturan pada tahap awal ya. Kemudian juga memfasilitasi komunikasi di antara seluruh partisipan yang terkait. Juga yang kelima, mengidentifikasi bagaimana mengukur kesuksesan atau kegagalan sebuah proyek. Nah, ini bisa kita gunakan untuk itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini
kalau kita bicara apa sih keunggulannya LFA itu, ada beberapa keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh LFA ini sebenarnya. Yaitu antara lain bahwa di LFA ini keunggulan-keunggulannya banyak yang bisa kita peroleh ya Bapak Ibu sekalian. Menjawab pertanyaan mendasar dan menganalisis kelemahan dalam rangka menyediakan bagi pembuat keputusan dengan informasi yang lebih baik dan lebih relevan. Kemudian juga sebenarnya di sini juga bisa menuntun ya analisis yang logik ya, yang logis dan sistematis tentang unsur-unsur kunci yang terkait dengan jalan membuat hubungan antar proyek yang dirancang dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga juga bisa meningkatkan kualitas perencanaan dengan apa? Dengan memfokuskan keterkaitan antara unsur proyek dan faktor-faktor eksternal yang ada. Dan juga keunggulannya bisa menyediakan suatu dasar yang lebih baik untuk monitoring secara sistematis dan mendesain analisis dampaknya. Karena itu nanti kita, kalau Bapak Ibu sekalian dulu pernah belajar tentang ada pohon masalah, nah di situ diidentifikasi bagaimana menyusun, membangun pohon masalah sehingga akar persoalan yang terjadi ketika kita harus menganalisis sebelum kemudian kita tetapkan menjadi satu aktivitas itu bisa kita dapatkan. Di samping itu juga memudahkan pemahaman komunikasi yang lebih baik ya antar pengambil keputusan, para manajer dan peserta yang terlibat di dalam proyek ini. Nah, seperti konsep cascading dan lain sebagainya itu sebenarnya mengadopsi dari FLA ini gitu ya. Nah, ini sekarang bisa diterapkan di dalam membangun satu target-target tujuan organisasi ya. Kita sekarang ini ya, nanti sebentar lagi kita bikin SKP dan lain sebagainya, itu sebenarnya cascading, bentuk cascading itu adalah bagian dari adopsi ini sebenarnya. Kemudian juga selain itu juga bermanfaat bagi manajemen dan administrasi sebagai prosedur standar untuk mengumpulkan dan menilai informasi ya. Nah, ini satu kelebihan lah keunggulannya. Kemudian juga monitoring secara sistematis untuk memastikan kesinambungan proyek ketika ada pergantian staf. Nah, ini penting ya, karena apa? Ya biasanya ketika terjadi proses perubahan ya dalam struktur organisasi, jabatan dan sebagainya, ini kadang-kadang terjadi stagnan ya antara pejabat yang lama dengan yang baru, ini tidak nyambung gitu dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang sedang dijalankan. Di samping itu juga institusi yang mengadopsi konsep LFA ini mungkin akan memudahkan komunikasi antara pemerintah dan para agen donor kalau ini konteks kepentingannya donor. Saya pernah di UNDP juga ya menggunakan ini juga. Kemudian juga pernah juga saya ikut di lembaga donor ya waktu itu terkait dengan kegiatan jadi memaksimalkan institusi kelembagaan perencanaan ya. Jadi ini ada inovasi-inovasi yang kita kembangkan yang kemudian diadopsi oleh donor. Kemudian juga ada di dalam format LFA ini ya, penggunaannya tersebar luas, membuat lebih mudah untuk melakukan implementasi penggunaannya ya di dalam aktivitas kegiatan perencanaan proyek maupun perencanaan pembangunan yang kita lakukan, karena ini ya studi sektor dan studi perbandingan secara umum memang digunakan oleh beberapa institusi yang sudah teruji lah gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apapun di samping ada keunggulan ya pasti juga akan ada kelemahan ya. Kelemahannya. Jadi selain keunggulan ada beberapa kelemahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam konsep ini ya, kalau tadi kita bicara terkait dengan keunggulan, ada kelemahan juga LFA ini. Kekakuan akan muncul dalam administrasi proyek pada saat sasaran dan faktor eksternal telah ditetapkan ya, terutama sekali penekanan yang berlebih
Karena memang kalau ini diaplikasikan betul-betul itu kita akan terarah. Sebuah program, sebuah kegiatan, subkegiatan ini akan terarah. Karena ini akan kemudian keterkaitan secara inline terhadap sasaran-sasaran yang akan dicapai. Nah, oleh karena itu saya sudah sampaikan di depan bahwa konsep ini butuh waktu, ada kekakuan ya akan muncul di dalam administrasi proyek pada saat sasaran dan faktor internal telah ditetapkan, penekanan yang berlebih. Nah ini tidak bisa dihindarkan dengan review proyek secara rutin jika unsur-unsur kuncinya ini dapat disesuaikan dan dievaluasi kembali sebenarnya. Kemudian juga LFA ini merupakan alat analisis yang sifatnya umum, ya, sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Nah, kebijakan-kebijakan yang netral atas pertanyaan distribusi pendapatan, peluang ketenagakerjaan, akses sumber daya, keikutsertaan lokal, biaya, dan kelayakan strategi, teknologi, dan pengaruh pada lingkungan ini bisa digunakan. Artinya alat ini sifatnya memang bisa digunakan untuk melakukan analisis secara umum. Kemudian yang ketiga, hanya salah satu dari beberapa alat yang digunakan selama persiapan proyek, kemudian implementasi dan evaluasi. Penggunaan alat analisis lainnya tetap bisa dilakukan seperti analisis target kelompok, analisis cost benefit, perencanaan waktu, analisis dampak, dan lain-lainnya. Nah ini kadang-kadang seperti analisis cost benefit ini kan kita di sektor pemerintahan mungkin tidak begitu menjadi pertimbangan lah. Tetapi kalau bagi kawan-kawan yang pernah mungkin bekerja di rumah sakit seperti saya ini, analisis cost benefit ini ternyata memang luar biasa karena ya, memang ini lebih berorientasi pada organisasi yang sifatnya bisnis lah. Kemudian benefit dapat dicapai hanya melalui ya pelatihan yang sistematis dari semua peserta yang terlibat dan kelanjutan metodologinya. Nah ini nanti bisa dikembangkan itu ketika ada seperti workshop-workshop atau pelatihan-pelatihan itu kemudian diadaptasi ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah di dalam LFA itu seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini sebenarnya secara umum ya dalam bagan ini strukturnya seperti ini ya. Di sana ada struktur area, kalau ini kita bicara nasional ya, area proyeknya, sasaran pengembangan akan seperti apa ya, sasaran prioritas. Jadi di sana input, aktivitas, outputnya ini menjadi bagian penting. Sebenarnya intinya di situ ada input. Ini kan proses-proses manajemen kan berjalan di sini. Input, aktivitas, output ya ini yang dipakai situasi sekarang seperti apa, yang kita harapkan di masa depan seperti apa dengan target-target sasaran prioritas yang akan digunakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini narasi-narasi ya tujuan dari proyek pengembangan ya untuk mengurangi perbedaan hasil akhir yang diinginkan. Ini kemudian proyek pengembangan juga mempunyai ketergantungan pada lingkungan dan masyarakat, sehingga kondisi yang diharapkan harus diuraikan sedemikian rupa. Nah ini yang dikatakan tadi agak kaku. Hal tersebut sangat penting supaya memungkinkan memeriksa langkah-langkah yang akan dilakukan berikutnya. Proyek yang berhasil adalah yang dapat menghubungkan antara sasaran dan target kelompok. Kalau program itu untuk masyarakat, kemudian diturunkan dalam sebuah kegiatan, maka harus nyambung dengan sasaran program yang sudah ditetapkan, yang kemudian di breakdown menjadi kegiatan-kegiatan yang dari satu program terdiri dari beberapa aktivitas kegiatan, dari setiap kegiatan punya output, ya indikator-indikator, kemudian apalagi saat ini dimungkinkan dari satu kegiatan juga bisa menjadi sub-sub kegiatan. Nah oleh karena ini, sebagaimana kemarin saya sampaikan, kalau sifatnya dari top down ke bottom up itu kan dalam struktur perencanaan kita ada tujuan, ada sasaran. Nah, sasaran ke program ini ada kebijakan-kebijakan.
sasaran, program. Nah, antara sasaran program ini ada kebijakan-kebijakan. Dari beberapa program diturunkan menjadi beberapa kegiatan. Nah, dari beberapa kegiatan ini akan menjadi sub-sub kegiatan. Nah, sebaliknya, ketika itu perencanaan disusun harus seperti itu cascading-nya gitu ya. Nah, ini sama halnya ketika nanti kita akan melakukan evaluasi. Nah, dari bawah ke atas. Semua output capaian dari sub-sub kegiatan, akumulasi dari sub-sub kegiatan akan mencerminkan dari capaian-capaian kegiatan. Dari beberapa capaian kegiatan, akumulasi dari beberapa capaian kegiatan, ini akan mencerminkan capaian program. Nah, kemudian di tingkat program, nah beberapa program-program ya yang sudah ditetapkan indikator-indikatornya, maka akumulasi dari program-program ini akan mencerminkan apakah sasaran ini dapat dicapai atau tidak. Nah, ini dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau atas bawah atas seperti itu, dari sisi perencanaan penurunannya dari visi misi tujuan sasaran program kegiatan subkegiatan, dari sisi evaluasi keterkaitan ketercapaiannya dari bawah ke atas, akumulasi dari capaian subkegiatan mencerminkan capaian kegiatan, akumulasi capaian-capaian kegiatan mencerminkan capaian program, dari capaian-capaian program ini mencerminkan apakah sasaran itu dapat dicapai atau tidak. Nah, kemudian proyek pengembangan ini didasarkan pada masukan berbagai sumber daya, implementasi dari aktivitas tertentu, dan akan menghasilkan keluaran-keluaran yang diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran yang diharapkan. Nah, itu maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, nah ini flowchart komponen project ya, project. Nah, kan sebenarnya yang kita adopsi selama ini kita seperti itu. Tadi seperti saya sampaikan, kalau ada sasaran goal yang akan kita capai, dan di situ ada sasaran prioritas, maka di situ ada komponen sasaran satu. Apa sih sebenarnya kalau sasaran prioritas itu? Kalau kita tadi bicaranya secara global itu tujuan sasaran, kemudian turunkan dalam program, kegiatan, sub-sub kegiatan, sebenarnya di sasaran sendiri ada beberapa komponen sasaran, ya, sasaran 1, 2, 3, memungkinkan untuk dikembangkan seperti itu. Nah, saya amati dalam beberapa dekade terakhir ini memang sistem perencanaan kita ini secara prinsip konsepnya tidak berubah, tetapi dari sisi implementasinya mengalami satu perubahan-perubahannya. Kalau saya ikuti sejak awal, karena memang saya berkecimpung di perencanaan penganggaran ini juga sudah cukup lama ya, walaupun saya off sebentar di struktural kemudian kembali ke fungsional, tetapi dimanapun saya di OPD, saya diundang oleh kawan-kawan di seluruh Indonesia ini hanya terkait dengan perencanaan dan penganggaran gitu. Sehingga pengalaman-pengalaman yang saya peroleh ini sebenarnya kita mau cari bentuk seperti apa. Seperti sekarang ini aja lah. Misalnya dengan ditetapkannya Permendagri 90 ya. Kemudian juga Kemendagri 050. Nah, ini seolah-olah kan seperti kayak mengikat gitu ya. Walaupun dalam strukturnya satu kode ring tertentu bisa digunakan yang sama di satu organisasi ya, beda bidang sama, cuma yang akan berbeda pada sasaran-sasaran, target-target sasarannya. Nah, mestinya kalau dengan struktur yang sekarang ini ya seperti flowchart ini mestinya ada sasaran prioritas, komponen sasaran 1, 2, 3. Nah, komponen sasaran 1 mungkin oleh bidang yang lain, komponen sasaran 2 oleh bidang yang lain, tetapi dalam satu kode-kode rekening yang sudah disepakati bersama. Nah, ini yang terjadi pada saat ini. Kemudian kita bicara output-nya, kemudian aktivitas-aktivitasnya apa? Aktivitasnya kan kegiatan. Bahkan kalau pengalaman saya di Bapeda pada waktu yang lampau, itu Profesor Denny itu sering mengatakan, kegiatan itu bukan mencerminkan aktivitas gitu. Karena di dalam kegiatan itu ada sub-sub kegiatan. Ya, ada sub-sub kegiatan. Nah, karena di dalam kegiatan itu ada sub-sub kegiatan, maka belum mencerminkan aktivitas. Maka dulu kita kembangkan namanya smart planning itu sebenarnya ya sama, itu sebenarnya bagus. Jadi
FLA ini juga mengadopsi itu dan cikal bakal untuk pengembangan smart planning ya gitu. Cuma mungkin ini sudah tidak digunakan lagi, padahal itu sangat memandu sekali. Jadi kalau kita ingin membuat program, membuat kegiatan itu dasar hukumnya apa ya, sehingga program ini dibutuhkan. Ada nggak amanat dari undang-undang itu gitu. Nah selanjutnya Bapak sekalian, nah ini di metrik manajemen project itu kan ada sasaran pengembangan, sasaran prioritas, output, aktivitas, ya, input. Ini selalu dikaitkan dengan faktor-faktor eksternalnya. Kemudian selanjutnya juga berkaitan dengan matrik project dengan tambahan faktor. Nah, di sini kan ada sasaran, kemudian juga ada indikatornya. Output, input, aktivitas. Dikaitkan lagi dengan faktor-faktor eksternalitas. Sehingga kalau boleh saya katakan ketika kita dulu bicara seperti LAKIP gitu ya, transparan, akuntabilitas. Akuntabilitas itu kan bukan mesti harus satu program harus berhasil, tapi berhasil atau tidak berhasil itu bisa dipertanggungjawabkan. Di sana itulah akuntabilitasnya. Karena apa? Yang sudah kita rancang itu yang kita yakini bahwa itu akan memberikan kontribusi terhadap sasaran-sasaran yang sudah kita tetapkan. Ini kan kita tidak tahu faktor-faktor eksternalitas yang mengikuti ketika satu aktivitas kegiatan ini berjalan. Nah, ini juga mempengaruhi satu keberhasilan atau ketidakberhasilan satu aktivitas program atau kegiatan. Nah, dan di sana dibuat satu prasyarat-prasyarat sekalian. Nah, ini lebih real lagi ya. Nah, ini definisi-definisi unsurnya itu yang dikembangkan di dalam LFA ini. Ya, dari apa indikator, kemudian bagaimana output aktivitasnya, ya, faktor-faktor eksternalitasnya itu yang dimaksud apa, peristiwa penting, kondisi atau kebutuhan, keputusan untuk mempertahankan sasaran dalam jangka panjang, ya. Kemudian ini juga penting menjadi perhatian karena kita paham betul bahwa ada aktivitas program yang tidak hanya selesai dalam 1 tahun. Makanya kalau di barang dan jasa itu ada dikenal dengan namanya multi years ya kan. Mungkin tahun ini belum selesai akan dikembangkan di tahun yang akan datang. Ada kontrak payung lah kalau di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, kebanyakan kita men-setting aktivitas program untuk selesai dalam tahun yang berjalan lah. Taruhlah kalau itu kita bicara APBD, provinsi, kabupaten, kota itu biasanya tahunan. Tahun nasional itu. Padahal ada beberapa misalnya program yang tidak bisa selesai dalam 1 tahun itu gitu. Mungkin harus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian ini tadi ya areanya ya sudah kita masa sekarang, situasi masa depan. Nah, kemudian penggunaan LFA ini tidak hanya digunakan selama tahap perencanaan, tapi juga dapat digunakan selama implementasi atau aktivitas berjalan, baik program, kegiatan, subkegiatan. Kemudian juga peserta itu maksudnya masing-masing pemegang aktivitas kegiatan buat langkah demi langkah untuk menganalisis situasi yang terjadi di dalam mengukur indikator. Nah, nanti akan kami berikan contoh ya, contohnya mudah-mudahan dengan contoh itu bisa akan lebih paham. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah perencanaan dengan menggunakan LFA ini sebenarnya perspektif perencanaan ya dengan LFA ini sebenarnya dibagi 2, tapi ada yang disebut analisa situasi dan juga desain project atau desain program atau desain kegiatan gitu. Nah, di sana ada analisis partisipasi, kemudian juga analisis masalah, dan analisis sasaran, dan alternatif, ya analisis alternatif, ya kemudian juga ada elemen-elemen project, ya bagian dari manajemen project, faktor-faktor eksternalitas tadi, kemudian juga ada indikator. Nah, di yang 5 ini sebenarnya isinya analisis memilih alternatif yang terbaik. Jadi mungkin kehapus.
memilih alternatif yang terbaik. Nah, ini dalam perspektif penggunaannya, dalam perspektif perencanaan, Eva. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini tadi dari penjelasan masing-masing tadi kita sampaikan apa sih sebenarnya yang disebut dengan analisis masalah ini. Nah, ini penting saya sampaikan. Mungkin kita dulu pernah belajar ya. Sebenarnya apa sih masalah itu? Misalnya ada kita mengenal ada problem statement, ada problem question. Nah, ini penting. Nah, kalau misalnya terjadi banjir, nah, saya ingin minta tanggapan. Kalau terjadi banjir itu masalah atau bukan masalah? Atau terjadi kelaparan? Ya. Jadi harus bisa dibedakan. Apakah itu masalah? Apakah itu sebenarnya hanya sekedar pernyataan masalah? Nah, sebab yang disebut masalah itu kalau kemudian sudah terpetakan siapa yang terkena dampak. Kalau hanya terjadi banjir, ya terjadi banjir di mana terjadi banjir, atau terjadi kelaparan di mana terjadi kelaparan. Tapi kalau terjadi banjir misalnya di wilayah Cirebon, nah, di ini ya artinya indikator dampaknya itu sudah kelihatan, itulah yang kemudian jadi masalah. Kalau kemudian hanya terjadi banjir atau terjadi kelaparan misalnya, itu hanya baru problem statement, artinya pernyataan masalah. Ya, kalau sudah ditunjuk lokasi, dampaknya, siapa yang terkena, itulah yang kemudian menjadi masalah. Nah, ini penting untuk diketahui juga. Sebenarnya sederhana, tetapi kadang-kadang kita lupa untuk membedakan mana masalah, mana pernyataan masalah. Nah, karena ini sangat penting dalam LFA. Kemudian juga ada identifikasi. Nah, ini merupakan titik awal. Identifikasi persoalan ini nanti akan diperoleh kalau kita mengembangkan ya tadi pohon masalah. Ada nanti analisisnya harus membuat pohon masalah. Nah, penjelasannya jika persetujuan ini tidak bisa dicapai, ya, maka ya menyusun permasalahan yang diusulkan dalam satu pohon masalah berdasarkan hubungan antar yang menjadi penyebabnya, sehingga nanti kita tahu persis sebenarnya akar persoalannya. Kemudian diusahakan untuk bagaimana menyetujui akar masalah ini atas dasar ikhtisar cara pencapaiannya. Nah, kalau tidak ada kesepakatan, ya mencoba untuk brainstorming lagi, bermain peran atau menggunakan bantuan pengambilan keputusan yang lain. Artinya banyak hal yang bisa dilakukan untuk kemudian kita sepakat bahwa identifikasi persoalan yang terjadi itu ini. Gitu. Nah, kemudian pilih keputusan yang terbaik. Contohnya diberi bobot nilai atau apa yang sudah biasalah kita lakukan ya. Tapi kadang-kadang penerapannya di sana sini kadang-kadang tidak begitu pas gitu. Kemudian juga memutuskan sementara pada satu keputusan, kemudian melanjutkan pekerjaan, tetapi kembali mendiskusikan alternatif masalah kalau misalnya dalam proses pembicaraan tidak clear. Nah, biasanya kan ketika kita menyusun perencanaan apakah RPJMD, kemudian dari RKPD, itu kan biasanya kita di awal ada kegiatan brainstorming, atau kalau kita kenal sekarang FGD ya. Nah, kita kelihatannya kemarin di provinsi juga sudah mulai yang melakukan FGD untuk 2023 gitu ya. Terkait dengan pengembangan wilayah, disparitas pengembangan wilayah antara Bodebek Punjur, kemudian kalau dulu Bandung Metropolitan Area, ya, kemudian juga Cirebon, sekarang dengan sebutan apa itu rebana, kawasan rebana dan lain sebagainya. Itu kan mulai mengidentifikasi ya. Nah, ini memang butuh waktu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini mengembangkan pohon masalah. Dalam LFA ini dikenal bagaimana mengembangkan pohon masalah. Nah, mengidentifikasi secara substansial penyebab langsung dari akar masalahnya gitu.
Ya, kalau kita sering menyampaikan fenomena gunung es ya, yang kita lihat itu kan hanya permukaan, padahal akar persoalannya itu belum kita ketahui. Jadi kalau kita mengidentifikasi satu persoalan, bukan hanya yang tampak di muka, tetapi harus dicari akar persoalannya. Misalnya akar persoalan kemiskinan gitu ya. Kemiskinan ini kan seperti roda berputar itu, putaran roda, etong setan gitu. Semuanya saling keterkaitan. Jadi tidak bisa kita lihat hanya apa yang tampak. Kemudian secara substansial juga akibat langsung dari akar masalah itu seperti apa. Mengidentifikasi secara substansial akibat langsung dari akar masalah itu apa. Kemudian juga bangun satu pohon masalah yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara masalah. Ini kan penting sekali sebenarnya. Tapi kita nggak cukup waktu karena ini harus banyak diskusi-diskusi. Kemudian tinjau ulang kembali pohon masalah dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan, kemudian membuat penyesuaian bila dibutuhkan. Nah, ini dalam proses pengembangan. Nah, ini sebenarnya mungkin kalau yang pernah di struktural, yang pernah ikut BIM, pendekatan analisisnya dengan pohon masalah, ya seperti ini. Mungkin kan ada yang namanya fish approach ya, apa yang tulang ikan, analisis tulang ikan pohon masalah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini untuk identifikasi pokok permasalahan atau permasalahan yang ada ini berdasarkan pada informasi yang tersedia. Ini harus melalui brainstorming. Makanya dalam musrenbang itu kan bukan hanya sekedar parade pidato sebenarnya, tetapi bagaimana kita menangkap isu-isu yang terlontar oleh para peserta musrenbang, ya apalagi kalau di kabupaten kota, di kecamatan. Justru bagaimana kita menerjemahkan dari bahasa celemong rakyat itu kemudian secara profesional kita apresiasi secara profesional gitu loh. Jadi apa yang sering banyak dibicarakan orang itulah yang kemudian kemungkinan besar di sana persoalan terjadi. Nah, walaupun mereka cara menyampaikan kadang-kadang tidak terstruktur. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang profesional perencana atau kawan-kawan yang sering di Bapeda memfasilitasi musrenbang itu sebenarnya bagaimana menangkap sinyal-sinyal dari yang disampaikan oleh masyarakat dalam forum musyawarah itu yang kemudian diadaptasi, dikemas menjadi terstruktur dalam persoalan-persoalan yang profesional gitu. Nah, kemudian pilih satu akar masalah untuk dianalisis. Nah, ada kemungkinan satu akar masalah ini akan berdampak pada persoalan-persoalan yang lain. Nah, ini pohon masalah ya yang dikembangkan juga dalam MFA. Nah, ini selanjutnya tadi kemudian ada di sana menyusun prioritas. Nah, menyusun prioritas ini kan penting. Ya. Itu diperoleh dari mana? Ya dari tadi, dari identifikasi masalah yang ada, kemudian mana prioritas-prioritas yang akan kita. Ya, jadi di sana kemudian yang tadi membangun pohon masalah. Penyebab dari akar masalah langsung ditempatkan secara paralel di bawah. Sedangkan akibat dari akar masalah langsung ditempatkan secara paralel juga. Nah, kemudian juga bagaimana analisis sasaran. Pada tahap analisis sasaran, pohon masalah ditransformasikan ke dalam pohon sasaran. Jadi ada pohon masalah, ada pohon sasaran. Pemecahan masalah kemudian dilakukan analisis. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang sudah pernah kita lakukan. Apabila menggunakan format top, bottom, semua permasalahan dihargai. Ya, seperti saya sampaikan tadi. Dengan bahasa-bahasa sederhana mereka, celemang, celemong itu kan, itu yang kemudian yang harus kita tangkap secara profesional. Akar masalah dengan cara yang sama dirubah ke dalam satu sasaran yang tidak digarisbawahi lagi. Berbagai macam kendala disebutkan kembali yang mungkin dapat dipecahkan dengan menjelaskan pernyataan masalah yang sebenarnya. Nah, ini bagian dari aktivitas ya FLA ini, framework, logical framework ini. Nah, kemudian juga memeriksa tingkat sasaran. Memeriksa tingkat sasaran yang
mencakupi pada satu tingkat untuk mencapai sasaran di tingkat berikutnya. Jadi kalau kita bicara tadi cascading itu. Jadi kalau itu nanti sudah ada indikator akan kelihatan sekali. Misalnya masalah jika sebabnya A maka akibat B. Sasaran bisa artinya X dalam pencapaian hasil akhir Y. Sedangkan apabila menggunakan format bottom up menetapkan bahwa hubungan sebab akibat menjadi hasil akhir. Akhirnya menggambarkan garis-garis untuk menandai adanya hasil akhir dari hubungan dalam pohon masalah. Nah ini di LFA. Ini sekalian ya mengembangkan pohon masalah. Di sana ada memformulasikan kembali semua unsur-unsur dalam pohon masalah ke dalam kondisi-kondisi positif yang diinginkan. Kemudian review bagaimana cara menghasilkan hubungan akhir untuk meyakinkan kebenaran dan kelengkapan pohon sasaran. Jika perlu direvisi, ya, nyatanya kemudian hapus sasaran yang tidak realistis, yang tidak sesuai, kemudian ditambahkan sasaran-sasaran baru apabila itu diperlukan. Jadi sampai sedemikian rupa. Jadi kalau mungkin Bapak pada tahun-tahun yang dulu ada namanya P3MD yang dikembangkan di Direktorat Pembangunan Desa itu dengan teknik-teknik PRAA, RAA itu sebenarnya ya mengadopsi dari pengembangan ini. Karena itu lebih banyak bagaimana kita menyusun sebuah perencanaan itu berdasarkan dari informasi lapangan. Nah, dulu kan Bapak pernah melihat namanya ada membaca peta gitu. Misalnya ini mohon maaf ya, misalnya kalau kita bicara Jawa Barat, kalau saya berjalan dari ujung barat Jawa Barat ke timur ini saya akan menemui apa aja, kemudian ada persoalan apa saja. Ya semua dalam semua sektor. Kalau saya berjalan dari sebelah utara ke selatan, saya akan menemui apa. Nah, persoalan apa yang kita temui, yang kita hadapi. Jadi, seorang planner itu harus mendeskripsikan wilayah itu seperti rumah kita. Walaupun kita tinggalin jauh, kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi rumah kita, menghadap kemana, ukurannya berapa, kamarnya di mana, dapurnya di mana, yang rusak di mana, kita akan paham. Demikian juga ketika kita harus menyusun sebuah perencanaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Misalnya, ya Jawa Barat ini apa saja persoalannya? Ya, tentunya persoalan-persoalan yang prioritas gitu ya. Yang apabila itu kita intervensi, ya akan multiplier effect untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lain terjadi. Nah ini seperti itu. Jadi kita ini biasanya kawan-kawan di ekonomi yang sering mempelajari ya pemodelan lah. Artinya bagaimana satu aktivitas yang kompleks itu kemudian kita persempit tetapi dalam jangkauan kita. Ya, seperti tadi. Misalnya Pak Iwan pergi ke Amerika walaupun jauh dari rumahnya, ditanya rumah Pak Iwan di mana, menghadap ke mana, ukurannya berapa, kamarnya di mana, dapurnya, pasti akan bisa menjelaskan. Sama mestinya, dan ini bekal sebenarnya siapapun juga, kepala daerah, mau gubernur, bupati, wali kota, dengan daerahnya harus begitu. Jawa Barat ini apa sih persoalannya? Kalau saya belajar berjalan dari barat ke timur, ada apa saja yang saya temui, dan ada persoalan apa. Kalau saya berjalan dari utara ke selatan, apa yang saya temui. Dan nah ini harusnya sudah menjadi seperti menjelaskan rumah kita walaupun kita tinggalkan jauh. Baik Bapak-Ibu sekalian, nah kemudian ini, ya bisa katakan konsep lain atau kriteria-kriteria yang digunakan ya ini nanti akan tampak sekali. Nah ini yang kriteria yang dapat digunakan untuk memilih alternatif yang paling baik ya secara teknikal, kesesuaian, penggunaan sumber daya lokal, kelangsungan pasar, ini kalau sifat finansial, konsepnya seperti itu. Biaya-biaya, kestabilan keuangan, kebutuhan nilai tukar, dan sebagainya. Ekonomi returnnya, efektivitas biaya, institusi, kapasitas, kemampuan teknikal, sosial dan distribusi, pemerataan, cost and benefit, masalah gender, macam-macam ya di sini. Nah ini tergantung untuk apa kita gunakan ini. Ini bisa diadaptasi dengan berbagai program dan kegiatan yang akan kita jalankan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini ada contoh. Saya pernah, mohon maaf, saya tidak kasih contoh di Dinas Pendidikan, tetapi saya memberikan contohnya itu mungkin di Dinas Kehutanan. Nah,
Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi logical framework-nya jadi seperti ini. Misalnya ini saya kasih contoh analisis partisipasi ya. Ini 2012 ya saya ambil datanya. Karena saya pernah di kehutanan sehingga saya paham betul. Ya saya kemudian masih simpen Renstran. Nah, ini program rehabilitasi misalnya, program rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, institusi yang terkait atau yang terlibat itu mana saja kita identifikasi di situ. Kemudian kelompok-kelompok yang berkepentingan apa saja kaitannya dengan itu. Ada walhi, ada kelompok tani hutan, ada kelompok tani di sekitar hutan, masyarakat pesisir dan nelayan, kapoktan, semua kita identifikasi yang ada. Ya, masyarakat karena banyak kawasan-kawasan hutan kita ini yang misalnya di sana ada potensi air kemasan dan lain sebagainya. Nah, yang lainnya ya masyarakat lainnya. Atas dasar informasi yang tersedia serta perbandingan antara kewenangan institusi, dinas kehutanan, kepentingan masyarakat dapat diidentifikasi. Nah, diidentifikasi sebagai berikut. Nah, ini masalah. Institusi. Ini terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia secara umum. Kerusakan das, misalnya. Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak. Ya, citra pertambangan yang merusak lingkungan, tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, biodiversity ya. Nah, seperti kita mengembangkan Ciletuh itu bagian dari untuk penyelamatan biodiversity ya, baik dari sisi budaya, kemudian juga dari sisi yang lain ya, alam. Kemudian pencemaran air semakin meningkat, kualitas udara khususnya di kota-kota besar semakin menurun, sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal, pembagian kewenangan tanggung jawab pengelolaan hutan sudah semua kita identifikasi di sini. Ini versi institusi, makanya di dalam penerapan LFA itu harus begitu, dan ini dilakukan dulu di kehutanan itu dengan mungkin kalau kawan-kawan ikut kemarin IHT yang ngisi oleh Profesor Fauzi itu, kami sering diskusi dengan Profesor Fauzi terkait dengan paradigma pengelolaan kehutanan. Jadi dari timber ke non timber. Jadi sekarang ini kan sudah susah kayu ya. Dulu kayu, apalagi kayu yang bagus-bagus, kayu-kayu yang jelek saja sekarang sudah bisa diolah sedemikian rupa gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman di kehutanan sudah tidak lagi berorientasi pada timber, tapi non timber ya. Nah, jadi kemudian dari sisi masyarakat apa yang dia tangkap? Menurunnya produksi hasil hutan bagi kebutuhan masyarakat, ya baik kayu maupun non kayu. Kan ada pepatah kalau di Jawa Barat, hutan hijau, rakyat ngejo. Nah itu sebenarnya cerminan dari mewujudkan hutan lestari di Jawa Barat. Nah, menurut SK Menhut 195 tentang kawasan hutan di Jawa Barat, Bapak Ibu sekalian di masing-masing daerah kan sudah kelihatan sekali berapa banyak lahan kritisnya. Saya punya datanya itu, lahan kritis di Jawa Barat di masing-masing kabupaten kota. Nah, kemudian potensi bencana yang semakin meningkat, ya, rusaknya lingkungan, rusaknya hutan, dan lain sebagainya, kemudian mengakibatkan bencana. Menurunnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi masyarakat petani di desa hutan itu bukan berarti tidak bisa memanfaatkan hutan yang selama ini dikelola oleh perhutani mestinya, tetapi ada kerjasama hal-hal mana yang diberikan kesempatan, karena bagaimanapun juga masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu bagian dari kehidupannya. Jadi tidak bisa dilarang juga. Semakin dia dilarang, maka potensi untuk merusak hutan semakin tinggi. Menurunnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya kecukupan air bersih, chaos, dan persoalan hukum yang tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Contoh saya masih ingat di Kuningan itu ada kawasan lindung yang sudah berubah fungsi, ya, dan itu belum dicabut oleh Kemenhut, ya, di beberapa tempat bahkan sudah ada desa di situ secara struktur organisasi pemerintahan, ya, kepala desa dilantik oleh bupati. Kurang lebih kayak di Kuningan sekitar 180-an hektar itu. Nah, kalaupun sekarang misalnya kita ingin menegakkan
peraturan yang betul misalnya. Apakah kemudian masyarakat kita usir? Toh kalaupun kita usir juga apakah fungsi lindungnya akan masih tetap berfungsi? Ini kan jadi bahan pertimbangan-pertimbangan kita gitu ya. Ya kan aneh, kawasan itu masih ditetapkan sebagai kawasan lindung, tapi ternyata sudah dihuni oleh masyarakat. Seperti kayak di Kerawang, Muara Gembong. Itu sudah ada kantor camat di situ, sudah ada kantor lurah di situ. Ya kalau kita mau menegakkan aturan dengan betul, ya udah kita kosongin semua itu, karena itu masih statusnya sebagai kawasan lindung. Tapi apa seperti itu pemerintah? Konflik horizontal dengan masyarakat kan enggak. Kemudian rusaknya interaksi sosial. Ini versi ya, mengidentifikasi masalah baik dari sisi institusi maupun masyarakat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kepentingannya. Nah, kepentingan. Kepentingannya apa sih? Membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor perikanan, kehutanan, pertambangan, dan mineral terhadap PDB. Dengan aspek perlindungan terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penumpang sistem kehidupan secara luas. Ini kepentingan kita dari sisi institusi. Dari sisi masyarakat, ya membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai pendorong sistem kehidupan secara luas. Karena tadi hutan hijau, rakyatnya hijau. Berarti banyak masyarakat kita yang tinggal di sekitar hutan, bahwa dengan kelestarian hutan berarti kehidupan mereka terjamin. Nah, potensinya seperti apa? Mampu secara langsung mempengaruhi masalah. Ya kan? Mampu secara langsung mempengaruhi masalah. Kemudian ada perspektif masyarakat, konservasi, rehabilitasi, adaptasi kebijakan, penegakan hukum, alternatif pendanaan, dan kesadaran masyarakat untuk mempengaruhi masalah. Nah ini potensi-potensinya, hubungannya tergantung pada efektivitas, optimalisasi, implementasi, dan keberlanjutan pelaksanaan. Ini program-program yang saya sebutkan di atas tadi, apakah itu hanya akan ditembak dalam 1 tahun ini, atau itu menjadi program yang berkelanjutan. Nah, kemudian masyarakat pengusaha dan stakeholder lainnya dapat ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program konservasi dan rehabilitasi. Ya, penyediaan alternatif pendanaan serta turut menciptakan keseimbangan antara aspek pemanfaatan perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas, serta ikut menjaga keseimbangannya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini, tanpa ya ini mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Nah ini satu analisis. Ini kan lama Pak. Jadi kecuali kalau kita sudah brainstorming dan FGD apa itu, kemudian inilah yang kemudian kita apresiasi secara profesional itu di dalam perencanaan. Nah, kemudian ini analisa masalahnya ya, kita buat tadi saya katakan ini pohon masalah gitu ya. Nah, ini mungkin agak kecil ya, tapi mudah-mudahan bisa dibacain. Nah, ini di sini ada sebab akibat nih, ada akibat ada sebab. Contohnya ini terjadinya degradasi atau penurunan fungsi hutan dan sumber daya hutan serta lingkungan hidup. Nah, kalau kita lihat dari sisi sebab, ya, ini ada belum optimalnya sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Ini contoh ya. Kemudian pembalakan liar atau illegal logging dan penyelundupan kayu. Kemudian juga pola pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan. Sebabnya rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan hutan dan lingkungan. Nah, apalagi sebenarnya kan di Jawa Barat ini, saya ingat diskusi dengan Pak Solihin GP gitu ya. Duh ye akang teh kaduhung gitu ya. Lamun nyaho hutan ini bakal rusak modal kieu baheula eta gerombolan kurang tak ditumpas, sampai begitu beliau. Ya karena apa? Bahwa ternyata secara culture ya, orang tua kita atau karuhun orang kapungkur bagitanya itu sudah memberikan bekal bagaimana cara menyelamatkan hutan gitu. Ayo naik loba polisi hutan cenah, aya tim satgas, tapi anggerwe hutan rusak gitu. Nyaho kieu mah baheula teh gerombolan kurang mah ditumpas main cicing di hutan. Badan hutan
aman, kata Kang Solihin GP sampai seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini sampai ke paling dasar ya, seperti misalnya tadi belum optimalnya sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan itu apa sebabnya? Pemanfaatan dan eksploitasi hasil hutan kayu secara berlebihan tanpa memperhitungkan aspek kelestariannya, misalnya. Kemudian kurangnya perhatian yang memenuhi terhadap masalah sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan hutan. Tadi masyarakat sekitar hutan, ya, kuasai oleh perhutani, ya karena memang dinas kehutanan tidak menguasai hutan di Jawa Barat ini, yang menguasai hutan perhutani. Nah, masyarakat di sekitar hutan kan tidak boleh misalnya merambah hutan di sana. Harusnya dibangun kolaborasi antara masyarakat sekitar hutan dengan. Nah, kemudian pembalakan liar, lemahnya penegakan hukum, lemahnya pengawasan dan pengendalian. Ini yang disebut dalam diskusi Pak Solihin, cenah ayak polisi hutan, di cenah ayak tim iyo, tim itu, tapi angker we leweng orang rusak mah gitu ya. Nah, ini memang masuk akal juga gitu ya. Kemudian pola pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, meningkatnya kebutuhan lahan, ya apalagi di perkotaan ya, meningkatnya jumlah penduduk, ini juga mempengaruhi ya kerusakan, degradasi, penurunan fungsi hutan. Rendahnya kesadaran masyarakat ini, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ya, karena ya mungkin masyarakat kita di sekitar hutan juga ya tingkat pendidikannya rendah gitu ya. Kemudian rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, apalagi di sekitar hutan gitu. Nah, ini banyak hal persoalan. Nah, ini contohnya, ini sebabnya. Kemudian akibatnya. Nah, ini misalnya tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, biodiversity kita ini. Menurutnya fungsi tata guna air akibatnya. Bertambahnya luasan lahan kritis, ya. Kerusakan das. Ya. Masing-masing dari kerusakan das ini ada kerusakan biofisik dan kualitas air, kerusakan fungsi hidrologis, ya, kemudian menurunnya daya dukung. Nah, ini ada sebab akibat dengan menggunakan pengembangan pohon masalah seperti ini. Ini kan butuh waktu, ya. Tapi efektif LFA ini untuk menjawab, mengidentifikasi seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian ini analisis alternatifnya sama kita buat, ya seperti ini, sehingga nanti kita akan ketemu alternatif mana misalnya dari terjadinya degradasi ini. Setelah kita petakan mana alternatif yang akan kita ambil, alternatif 1, 2, 3, 4, 5 ya. Misalnya belum optimalnya sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang akan kita selesaikan. Alternatif mana yang akan kita ambil. Nah, jadi seperti ini contoh-contohnya. Kemudian alternatif perbaikan. Nah, ini pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan dengan tetap memperhitungkan kelestariannya. Perhatian terhadap masalah sosial masyarakat sekitar hutan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Ya, kayaknya sekarang kan ada dulu kalau strukturnya di kehutanan dulu ada tanaman bawah tegakan gitu ya. Biasa ada kapol, ada jahe dan macam-macam. Ya. Kemudian pelestarian terhadap masalah sosial ya, penegakan hukum, law enforcement. Ini konservasi, saya pernah dikonservasi. Ya ini orang lain merusak, kita yang harus turun. Sementara juga anggaran di konservasi dulu juga kecil. Kemudian pemanfaatan kawasan sesuai peruntukan tata ruang. Nah ini terutama yang pertambangan ya, pertambangan yang ada nilai ekonominya tinggi. Yang saya pernah mengalami seperti Amoses yang di Garut itu juga konflik dengan masyarakat luar biasa gitu ya. Kemudian sekarang pasir besi Jabar, ya. Maaf, mungkin boleh 4 menit lagi, mungkin kita kasih waktu Bu. Untuk tanya jawab 20 menit. Makasih. Oke Bu, ini sudah selesai kok, ini contohnya. Ini kemudian ya komponen pengukurannya pilihan 1, 2, 3 seperti apa, tinggi rendah ini kan sudah contoh ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini tadi ya yang contoh yang sudah kita berikan ya di sini. Nah, kemudian ada satu lagi mungkin saya tunjukkan. Mudah-mudahan ini kalau nggak bisa kebuka ya.
Kelihatannya nggak bisa buka. Oke, mungkin seperti itulah Bu ya, contohnya lah mungkin nanti bisa di-share-kan gitu ya. Share Ini ya Pak. ya, Siap. jadi Bapak Ibu sekalian itu yang bisa saya sampaikan ya. Materinya sebenarnya ya cukup banyak ya, tapi saya mencoba untuk singkat untuk menjelaskan dan secara umum mungkin dengan contoh-contoh itu tadi mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian dan juga mengingatkan kepada diri saya. Terima kasih mungkin itu Bu yang dari saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dimas Waluyo atas paparan yang sudah disampaikan mengenai logical framework approach. Bagi Bapak Ibu yang ada mungkin akan memberikan pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan karena saya lihat di kolom chat belum ada yang menanggapi atau memberikan pertanyaan. Dipersilahkan. Ada yang raise hand? Udah pada paham mungkin. Paham atau memang cukup kompleks ya Pak? Saya Pusing. tadi lihat beberapa analisis ya. Ya. Gitu. Mungkin dari saya mungkin Pak. Boleh. Saya pernah dapat materi di KLAT gitu ya. Ternyata LFA ini banyak digunakan dalam, bahkan sangat cukup penting gitu peranannya dalam perencanaan ya Pak. Mungkin saya tuh ingin ada gambaran, mungkin karena Bapak sudah mungkin lebih senior dari saya dalam melakukan LFA, berapa lama Pak waktunya untuk, kan Bapak tadi banyak proyek ya, mungkin tadi juga salah satu contoh juga di kehutanan, berapa sih waktu yang ideal, karena ternyata banyak analisis gitu Pak di dalamnya. Jadi LFA ini kan tidak berdiri sendiri ya Pak. Gitu, ada analisis lainnya yang harus kita lakukan sebelumnya gitu. Waktu yang ideal itu berapa lama ya Pak? Untuk apalagi untuk mungkin kan masalah di kami itu kan banyak gitu isu strategisnya gitu. Mungkin mangga Pak. Terima kasih Bu. Jadi sebenarnya ini akan sangat tergantung dari isu masalah yang akan kita selesaikan ya gitu ya. Kalau kemudian misalnya FGD-nya kita melakukan FGD itu efektif gitu, kemudian kita bisa serap ya dengan baik, maka sebenarnya itu tidak lama karena ketersediaan data dan informasi tadi ya di analisis stakeholder, analisis situasi tadi sangat menentukan kita, sehingga kita tidak terpaku di dalam framework kita dalam menyusun tadi berbagai alternatif yang akan kita lakukan, karena kan di pohon masalah tadi kan kita mengidentifikasi ya faktor sebab dan akibatnya begitu. Nah, itu akan memudahkan kita kalau kemudian sumber data informasinya tersedia dengan cukup baik gitu. Nah, ini juga ternyata kalau dari pengalaman juga yang saya alami itu ketika FGD-nya itu efektif itu nggak lama Bu sebenarnya. Saya menyusun ini tidak ada 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan. Jadi sejak proses FGD dilakukan sampai ini selesai. Nah, ini sebenarnya kan nggak begitu butuh waktu yang lama, dan dulu kan tidak ada di kehutanan itu, belum ada perencana ya. Bu Astuti yang sekarang yang sudah pindah di Bapeda itu masih perencana muda itu setelah saya gitu. Ya. Nah itu jadi sebenarnya tergantung pada aspek persoalan yang akan kita identifikasi. Kebetulan itu tadi kan berkaitan dengan degradasi. Banyak kan tadi contoh-contoh yang lain. Nah, kan dengan kompleksitasnya itulah yang kemudian akan berpengaruh pada waktunya. Tapi kalau ini saya susun nggak sampai sebulan. Ya, sejak FGD sampai kemudian saya susun itu nggak sampai sebulan. Nah ini fasilitasi saya ke kehutanan dulu. Jadi pengalaman yang kami peroleh seperti itu, Bu. Apalagi pohon masalah ya. Kalau pohon masalah ini kan sulit ketika kita tidak punya data dan informasi yang cukup untuk kita menyusun tadi hubungan keterkaitan antara sebab dan akibat, karena kedalamannya itu tadi kemudian kedalamannya P1. Kalau P2 berarti kan dari
sebab pertama, kemudian diturunkan ke sebab kedua, ketiga, keempat, bisa saja sampai kedalaman. Semakin dalam sebenarnya semakin lebih bagus. Ya, yang saya sebut kedalaman itu, ya tadi kan Ibu bisa lihat di paparan tadi ya, kalau mungkin kedalaman persoalan itu. Nah, ini kan kalau ini kan hanya satu kedalaman. Dari setiap sebab kemudian ada dua masalah. Ini bisa diturunkan lagi, misalnya pemanfaatan, eksploitasi, apa sih yang menyebabkan ada lagi. Semakin dalam berarti akan memudahkan kita untuk menemukan, menyelesaikan persoalan. Jadi mungkin itu Bu, pengalaman saya ini sekitar 1 bulan. Tapi kalau untuk yang lain ya, persoalan-persoalan seperti kemiskinan mungkin akan panjang gitu ya. Lebih lama ya mungkin ya Pak ya, karena lebih lama. berbagai elemen ya. Berbagai elemennya harus diikutkan. Tapi satu kuncinya menurut saya, FGD-nya efektif. Nah, kalau Profesor Fauzi itu saya lihat, itu beliau pintar sekali lah mengarahkan. Jadi efektif, diskusi itu efektif sekali. Ya. Nggak tahu nih, kemampuan seseorang kan berbeda-beda ya, sehingga kita bisa betul-betul menyerap sebenarnya apa. Makanya itu akan sangat terkait dengan pemahaman masalah, problem question, problem statement. Nah itu penting, itu untuk pengayakan di sini penting sekali. Mungkin itu Bu yang bisa saya jawab ya. Mungkin kalau Ibu lebih cepat dari saya, lebih fresh. Luar biasa. Terima kasih Pak Waluyo. Mungkin Bapak Ibu peserta PSC ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan atas paparan yang telah diberikan oleh Pak Waluyo. Mangga dipersilahkan. Pak Iwan mungkin? Bu Riri? Kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa ya mari kita pikirkan bareng-bareng. Di-PR-kan ya Pak ya. Iya. Saya lihat ada Bu Elma, Bu Yuli mungkin memberikan tanggapan. Anugraha, mangga. Ya boleh deh, karena udah ditodong ya. Tapi maaf iya. ya, videonya nggak dimunculkan, jaringan kurang stabil nih. Iya, siap mangga. Iya. Ya, hatur nuhun nih atas sharingnya Pak Mas Waluyo. Pak Mas. Soalnya beliau adalah leluhurnya JAP Sumedang ya. Leluhur ya. Senior banget. Iya. Terima kasih banyak Pak atas sharingnya, paparan tentang LFA ya. Terus kemudian juga ada poin masalah seperti ini. Tadi sebetulnya apa yang ingin ditanyakan sudah terjawab sih Bu Tina ya. Oh gitu. Jadi sampai kedalaman seperti apa tadi kan sudah dijelaskan, ini masih bisa diperdalam lagi ya. Bisa ya. Tergantung dari P1, P2, P3, P4 sampai P5. Kalau kemiskinan mestinya harus sampai P5 ke atas itu baru ketemu akar. Ya. Nah, itu dia Pak yang menarik itu, karena kemiskinan sekarang kan memang di Jawa Barat trennya naik Pak ya. Jadi kemiskinan ekstrim ya Pak Nugraha. Rilisan BPS itu ya termasuk juga di dalamnya kemiskinan ekstrim. Sumedang aja dari 10,26 ke 10,71 ya, atau di Jawa Barat sekarang di 8,4% ya. Jadi semua kabupaten kota sekarang ini naik semua gitu. Padahal bantuan sosial juga sudah banyak gitu ya. Mungkin bisa sharing juga Pak kalau terkait dengan efektivitas bansos misalnya kayak gitu ya. Ini kan juga rasa-rasanya dari dulu bansos kita itu akar masalahnya saya pikir di data Pak ya. Karena datanya itu kadang-kadang juga tidak begitu valid, kadang-kadang dicek di lapangan, ada yang sudah meninggal lah, ada yang sudah pindah, ada yang justru seharusnya tidak layak menerima tapi malah menerima ya. Atau sebaliknya ada yang justru seharusnya menerima tapi ya malah tidak kebagian gitu ya program-programnya kayak gitu. Nah ini sebetulnya bagus sekali kalau kita gunakan analisis poin masalah ini sehingga kita bisa sampai tadi ya kedalamannya lebih ditingkatkan lagi sehingga sasaran juga bisa lebih tepat gitu ya. Ya. Jadi ya intinya nanti akan dicoba tapi memang keterbatasannya kadang-kadang di data itu ya Pak. Betul. Sampai saat ini juga data untuk mendapatkan semacam DTKS saja agak sulit gitu ya. Padahal bagaimana Bapak bisa menganalisis kalau memang datanya kita nggak tahu gitu ya seperti apa gitu. Nah ini mungkin jadi PR bersama juga
insya Allah adalah saran-sarannya dari Mas Waluyo ya untuk seperti apa yang terbaiknya dengan berbagai pengalaman dan jam terbang tingginya gitu. Ya terima kasih, itu aja Pak. Oke, Pak Nuk lah. Saya banyak ya, saya jawab langsung aja ya, Bu. Iya. Siap, silakan Pak Waluyo. Saya punya ekspektasi yang cukup tinggi kepada Pak Nugraha ini ya, karena saya melihat dari komitmennya ya gitu. Dan seperti disampaikan oleh Pak Nugraha tadi, sebenarnya itu bagian dari saya merasa dosa juga punya PR itu, walaupun dulu sudah kita rintis. Dulu itu sudah kita petakan sedemikian rupa ya Pak Nuk ya. Cuma kembali lagi kepada ini, kalau bisa tanya sama Pak Sekda itu, kalau Pak Sekda selalu ngomongnya kan begini, jangan melihat APBD itu hanya sebagai sesuatu yang utama, tetapi APBD itu sebagai stimulus. Saya sependapat ya, karena itu yang harusnya kita pandang. Nah, kemudian kelincahan-kelincahan para pejabat, kemudian bagaimana untuk mencari sumber-sumber pembiayaan lain sehingga hal-hal yang krusial ini bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, terutama persoalan data. Dulu kita pernah bangun yang namanya PDP 3D. PDP 3D itu datanya series, bisa kita, dan itu basisnya di warehouse yang bisa kita perbandingkan antara tahun berapa dengan tahun berapa gitu ya. Nah, sekarang mestinya yang perlu dilakukan langkah-langkah itu ya, satu tadi lakukan FGD yang efektif itu dengan pakar-pakar yang paham betul tentang Sumedang ini. Nah, kemudian juga kalau memungkinkan ya coba kita kejar itu data seperti data-data yang diharapkan tadi. Jabar aja juga agak kesulitan, tapi sekarang relatif lebih ada komitmen lah kawan-kawan untuk memberikan share data ini, karena tidak bisa bekerja sendiri. Sehebat apapun sekarang kita ini nggak bisa single partner, kita harus kerja tim. Ya, itu yang saya sebut KKN. Satu, mari kita bangun komitmen. Komitmen biasanya gampang, kita sebatas komitmen aja gitu ya. Tapi setelah komitmen misalnya, kalau bahasa Pilemburan Pak Nuk ya, orang Sumedang lah, hayang kamana orang hayang kakaler kakidul kawetan kakulon. Ai komitmen geus kakulon mah ulah langlang lingling deui kakaler kakidul kawetan. Komitmen itunya yang mau diselesaikan. Nah, kalau sudah punya komitmen ya butuh konsistensi. Ya. Jadi kalau kita orang Islam itu komitmen kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, kemudian istiqomah kita itu terhadap apa yang kita nyatakan itu. Jangan hanya sebatas pada komitmen aja. Ya, lihat aja. Kalau saya lihat Pak Nuk ya, dari dokumen perencanaan yang ada, bukan saya ingin mengecilkan yang lain, tapi saya lihat dokumen perencanaan yang dibuat Sumedang itu sudah sangat standar dan lebih dari yang lain. Saya udah keliling kemana-mana gitu. Saya mau fasilitasi, terakhir saya menyusun RPJMD-nya Manokwari Selatan, Nabire, ya, Papua, kemudian Maluku Utara. Yaitu sebenarnya kita secara dokumen mah kita sudah ini. Nah, cuma mungkin kita tidak punya konsistensi untuk menjadi pengimplementator yang baik itu di Jabar. Idenya banyak. Berapa banyak ide-ide Sumedang yang diadopsi secara nasional Pak Nuk ya. Tapi ya, kemudian kita sendiri ternyata beberapa ini Bang. Justru itu. Tetapi kita sendiri ketika ditanya oleh orang lain sudah sejauh mana perkembangan Sumedang, kita malu karena orang lain mengadopsi konsep kita dijalankan. Saya memfasilitasi Bapeda Jatim dengan tegasnya di forum, sudahlah orang Jabar suruh semedia dia cari wangsit lah, kita pengimplementator saja. Benar, walaupun telinga saya juga merah juga. Artinya memang kita jago cari ide, cari gagasan yang luar biasa. Tapi ketika ide gagasan itu harus diimplementasikan, ternyata kita bukan patronnya. Nah, ini yang harus kita bangun ke depan gitu ya. Bagaimana bisa merealisasikan ide-ide yang kita sudah menang nyimpleng, menang semedi berat-berat itu tadi, supaya itu betul-betul kita bisa menikmati gitu loh. Jangan orang lain yang menikmati. Orang studi banding datang, diadopsi oleh mereka berhasil, kita tidak. Nah, jadi lakukan FGD
yang fokus, kemudian melibatkan orang-orang yang paham betul. Nah, kalau itu sebenarnya data itu sudah tersedia lah, informasi itu tersedia, Pak Nuh. Saya yakin ini kedalamannya sampai di atas P5 juga untuk kemiskinan pasti bisa. Makanya kemarin dari hasilnya Pak Nuh juga saya sampaikan langsung ke Sekda juga itu. Tolong itu ditindaklanjuti. Nah, saya sudah komunikasi dengan Kepala Bapeda Sumedang. Sudahlah sama Cok Tuti. Yo, apa hubungannya saya dengan Cok Tuti? Saya kan di Jabar gitu loh, saya bilang. Jadi seperti itu perlu dilakukan. Yang kedua, Pak Nuh, nah ini memang harus banyak pionir-pionir ya. Saya berharap dulu juga punya kader-kader yang ini bisa di Sumedang seperti ini. Ya sebenarnya kumah-kumakin lembur Pak Nuh. Sebagai masyarakat mah orang lembur hayang, lembur orang kiai maju gitunya. Tapi kalau persoalan-persoalan seperti ini berulang, saya melihatnya ya repot. Kemudian terstruktur dalam proses perencanaan. Dulu kan ada yang namanya forum delegasi musrenbang tingkat kecamatan ya. Ya, jadi selain pagu indikatif yang diberikan kecamatan yang sifatnya sudah tuntas, ada pagu indikatif SKPD yang perlu diperjuangkan oleh kawan-kawan. Makanya ini kaitannya dengan bantuan sosial. Kalau kemudian dari pagu indikatif kecamatan atau pagu indikatif kewilayahan tidak cukup, maka diupayakan dari pagu indikatif urusan. Kalau duanya itu juga masih ada program-program yang perlu ditindaklanjuti, ya dengan bansos, maka dibuatkanlah proposalnya sudah dibuat sejak musrenbang gitu loh. Jadi ketika nanti ditanya ini oleh pemeriksa, kalau dulu sama BPK ini mana proposal yang disampaikan ke bupati, ke dewan, kita nggak bisa jawab. Tapi kalau itu melalui mekanisme musrenbang, kita akan ini. Pertama itu kalau nggak salah dulu itu sekitar masuk 1.500, kemudian kita verifikasi antara keuangan Bapeda dengan Adbank dulu ya, ngerucutlah sekian. Jadi itu kalau memang logik rasional ya itulah yang kemudian kita akan berikan bansos. Maka kan aneh ketika APBD ditetapkan sudah ada rengkol anggaran bansos, tapi peruntukannya ke si A si B-nya belum ada. Kan aneh kan gitu. Mestinya dari proposal-proposal itu kita hitung, oh bansos kita sekian miliar itu dari mana dasarnya Anda membuat perencanaan itu? Ya ini proposal yang masuk yang sudah kita verifikasi melalui mekanisme musrenbang. Jadi bukan begitu ditetapkan di APBD sudah ada nilai bansos, baru orang bikin proposal, kan ini siapa yang dekat, siapa yang dapat gitu kan. Nah ini juga cara-cara seperti itu sudah pernah kita lakukan. Nah mungkin itu saran-saran saya ya. Saya berharap mudah-mudahan ada orang-orang muda. Senang saya bekerja dengan orang muda. Di Litbang dulu itu hanya berapa orang sih? Tapi efektif. Bu Ira yang sekarang di di Kimrum, Irfan, ya itu cukup efektif. Nggak dulu banyak-banyak orang, ya mikir nggak banyak-banyak orang, ya. Asal ada kemampuan. Nah, insya Allah mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Itu mungkin saran saya Pak Nuk ya, lakukan FGD yang berkualitas, kemudian identifikasi ya dengan kawan-kawan yang kira-kira punya pemikiran paradigma seide sejalan untuk membangun Sumedang ini ya. Nah, kemudian itu coba kita implementasikan, jangan hanya berhenti sampai pada konsep kemudian diambil orang, diimplementasikan orang lain, ya kita sendiri tidak berhasil, di tempat lain menjadi berhasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf ya, hari kolot ya kolot rada-rada nyarek gitu. Iya, terima kasih banyak atas saran masukannya. Tadi ngomong-ngomong KKN itu apa Pak? Komitmen, konsistensi, dan N-nya apa? Ya, oh ya saya lanjutkan, itu penting. ya itu perkataan itu saya peroleh ketika saya diundang oleh Transparansi Anggaran. Saya sebagai narasumber berdampingan dengan Abraham Samad. Abraham Samad sebagai narasumber pertama, sebenarnya saya tidak akan menyampaikan hal itu, tapi karena itu suasananya sudah suasana bagaimana memberantas korupsi, mari kita hindari KKN, mari kita berantas KKN. Nah, saya kan dapat pembicara kedua, waktunya juga mungkin sudah agak singkat, saya bilang itu, malah kemudian di season kedua itu saya bilang, mari saudara-saudara kita piara KKN. Mari saudara-saudara kita kembangkan, kita tumbuh suburkan KKN. Saudara kan pusing semua itu. Ini gimana? Yang satu ngomong ngajak berantas KKN, yang satu ngajak KKN.
Saya sampaikan sama mereka itu ya, kalau KKN-nya yang Pak Abraham biar urusan Pak Abraham lah, KKN ini urusan saya. Satu, bangun komitmen apapun, dimanapun, komitmen kita harus jelas mau kemana kita, ke Kaler, ke Kidul, Kawetan, ke Kulon, nanti kudu puguh gitu loh. Nah kalau sudah puguh ke mana, nah ya konsisten, istiqomah gitu loh. Ya seperti tadi kalau orang Islam asyhadu alla ilaha illallah, ya istiqomah, ya sholat, puasa, istiqomah gitu loh. Nah, bentuk keistiqomahan kita ini berarti dari komitmen itulah kemudian ya kalau ada kurang-kurangnya ya nanti kita evaluasi di jalan lah. Nggak mungkin kita menetapkan sesuatu itu kemudian ready begitu saja, tidak. Tapi dalam proses perjalanan pasti akan ada dengan lingkungan eksternalitas yang ada, perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, apalagi sekarang ini era disruption kayak begini juga ketidakpastiannya tinggi, ya bisa kita evaluasi nanti di jalan. Jangan waktu kita menetapkan komitmen kemudian dikatakan ini sepakat, iya itu nggak ada yang protes. Begitu mau jalan dituntut konsistensinya tulang langling aya nuka kaler kakidul kawetan kan liar. Nah, jadi komitmen, konsisten. Yang ketiga networking. Kita harus bangun jejaring. Kita nggak bisa kerja sendiri, kita nggak bisa hebat sendiri. Kita harus jejaring. Bahasa agamanya juga silaturahim, Pak. Ya, cek Rasul ki lamun silaturahim murah rezeki panjang umurna gitu loh. Ayo orang ngerasa pang hebat nama. Kita nggak punya kemampuan itu dengan apalagi sekarang dengan PSG kayak begini, teman-teman semua perencana bergabung jadi satu, ada punya kompetensi masing-masing, ada di spasialnya, ada di ekonomiknya, ada di sosialnya. Ini kan membantu kita ya gitu. Siapa yang punya kompetensi apa? Ya ini makanya mungkin kita perlu juga mengakrabkan silaturahim kita ini bukan hanya sekedar dalam tataran seperti ini, tapi betul-betul mengenali juga, oh siapa kawan-kawan mungkin di Cirebon, mungkin di Bandung, mungkin di Indramayu, mungkin di Sumedang, mungkin di mana yang punya kompetensi-kompetensi yang bisa kita butuhkanlah setiap saat, saling mengisi, saling memberi gitu. Jadi networking, jejaring. Hasil penelitian absah ya masuk di jurnal internasional bahwa ternyata kontribusi keberhasilan program kegiatan baik skalanya internasional, regional, nasional itu ternyata kontribusi terbesar dari networking jejaring 59%. Kita sering mengkambing hitamkan SDM kita memble, ini SDM itu hanya tidak kurang dari berapa 15-16% kontribusinya dalam suatu keberhasilan program. Tapi networking, jejaring itu ternyata 59% memberikan kontribusi keberhasilan sebuah program. Artinya, ya jangan kita kemudian menafikan membangun jejaring. Orang yang mungkin kita anggap tidak bisa apa-apa, tapi dia punya kelebihan di satu hal yang tertentu. Nah ini bagaimana kecerdasan kita mengidentifikasi teman-teman kita seperti itu. Contoh kalau kita punya staf orangnya suka keluyuran, jangan disuruh bikin konsep. Suruh aja monitoring keluyuran ke sana kemari. Nah, kalau orangnya diem, sering berkonsep, ya kasih pekerjaan yang menyusun konsep. Ibaratnya lah seperti itulah gitu. Jadi dengan adanya membangun jejaring, makanya kan tagline Jawa Barat dengan kolaborasi dan inovasi. Kolaborasi ini penting. Ya, sudah tidak ada orang yang paling hebat, semuanya hebat dalam kompetensinya masing-masing. Semua saling berkontribusi. Itu yang perlu dibangun sebenarnya. Kalau itu tidak, ya kalau nafsi-nafsi mah nggak akan mungkin. Seperti mohon maaf di Sumedang ada bantuan misalnya, ini menang aku, bukan menang aku, mari kita implementasikan dengan baik gitu. Nah, itu penting. Ya jadi komitmen, konsisten, networking. Ya. Oke, itu iya, siap. harus dikembangkan itu. Pupuk. Siap, terima kasih Pak Waluyo. Mungkin karena keterbatasan waktu, sekarang sudah pukul 3:01. Terima kasih Pak Waluyo atas paparannya. Mungkin saya simpulkan sedikit, berdasarkan tadi paparan dari yang Bapak sampaikan, ternyata memang LFA ini bisa kita pergunakan dalam berbagai aspek perencanaan, termasuk ketika kita bisa memonitori atau mengevaluasi program-program yang sudah kita lakukan atau akan yang kita
yang akan kita lakukan gitu. Betul ya. Tahapannya memang cukup banyak gitu ya, tapi memang kalau sudah expert seperti Pak Waluyo bisa dilakukan dalam waktu 1 bulan. Terima kasih konsep KKN-nya, komitmen, konsistensi, dan networking-nya. Ternyata kita tidak boleh kambing hitamkan SDM, tapi juga bagaimana kita melihat kemampuan potensi SDM yang ada dalam melakukan suatu proyek. Mungkin saya sebagai moderator ada kesalahan atau tidak bisa menginginkan acara hari ini, mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam PSC selanjutnya. Selanjutnya saya serahkan ke host PSC. Mangga. Terima kasih. Mohon. Ya, terima kasih Bu Tina sebagai moderator. Begitu juga Pak Dimas Waluyo atas ilmu yang sangat-sangat berharga bagi kami di PSC. Mungkin Bapak Ibu sesuai kebiasaan kita di PSC, kita adakan dulu sesi foto bareng ya Bapak. Pak Waluyo, punten share screen-nya bisa ditutup dulu Pak, kita foto bareng dulu. Oke. Share screen-nya. Di stop dulu Pak. Di stop. Mana ya? Di stop share dulu Pak. Ya di... Oke, sayang aja, saya yang stopnya ya Pak ya. Oh iya ya, coba dari situ juga. Oke, saya stop. Oh ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, karena kita akan coba sesi foto bareng, Bapak Ibu agar menghidupkan kameranya. Sebentar, Pak. Sebentar. Ini ada dua layar, Bapak Ibu. Dihidupkan kameranya, saya akan coba kasih aba-aba. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, ini kedua, jendela kedua. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi pada siang hari ini. Saya selaku host mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai berjumpa di PSC Jumat depan dengan materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan. Saya izin live ya. Terima kasih Pak Waluyo. Terima kasih Pak Waluyo. Bu Tina. Terima kasih. Terima kasih Bu Tina. Izin live. Silakan.